Bismillahirrahmanirrahim. Man aqramaka ayaqbal alaika bi'Allahi aw mahabbatin wa syukrin innama aqramaka jamila sawti Aisyatu jamila alaika walau lau yuhibbu ma aqramaka wa la ahabbuka wa la jadi alhamdulillah yang bagi ayat punya illa liman sabar dasarmu liman aqramaka wa syakaraka. Kadang-kadang di tengah kehidupan kita sebagai manusia sosial yang bermasyarakat, masyarakat itu kadang-kadang rada salah kaprah. Padahal kita itu bukan apa-apa, tampilan pun casing doang. Masyarakat menilai kita itu ahli ibadah. Masyarakat menilai karena selebetannya mendok, sorbannya panjang, menggugat terus di leher, pakai baju koko terus, mau kemana kan? Ke pantat. Gara-gara casing, gara-gara tampilan, ya. Jadi masyarakat memuji kita, padahal kita itu nggak sesuai dengan pujian. Karena romannya dandanan ustaz, kiai, pakai pokoknya mendok, pakai sorbannya mendok, sarungnya mendok, itu udah, ya. Apalagi yang nggak tahu, ya ustaz juga, kiai, buya bila perlu, gara-gara tampilannya mendok. Oke lah, ya, masyarakat menilai seperti itu. Hitung-hitung bagus sangka masyarakat kepada kita, tapi juga kitanya jangan kegeeran, karena nggak sesuai dengan pujian tersebut. Disangka mau ustaz, disangka mau bisa ngaji, tapi kan belum bisa ngaji, gitu. Maka jangan bangga dengan pujian tersebut. Apalagi yang mabuk sanjungan, ya, gembira dengan sanjungan pujian orang yang boleh. Walhamu ayyuhmadu bima lam yaf'al. Mereka cinta dipuji padahal gak sesuai dengan pujian tersebut. Gak boleh, ya kalian masyarakat menghormati kita, tapi kitanya jangan GR, jangan merasa bangga. Nah, yang jadi masalah, kita bukan ustaz, bukan apa, bukan kiai, bukan apa, bukan ahli ibadah, bukan apa, ya karena sering pakai peci putih, baju koko, sorbannya panjang, selebetannya mendok, dikira ustaz, dikira kiai. Udah, ya begitu. Apalagi kalau yang manggil mah ustaz, mau kemana? Warganya pada nyamperin cium tangan, nama dia bolak-balik, perpuk. Ya kan? Nah, masyarakat yang memuliakan kita, masyarakat yang menghormati kita, padahal kita itu bukan apa-apa. Padahal kita itu orang bodoh, bukan ustaz, bukan kiai. Ya, tapi masyarakat pada menghormati kita.
kita pada cium tangan, apalagi pada minta doa pada malah berkah gitu. Iya Ustaz, cium tangan bolak-balik, malah minta dijugain segala. Ya padahal mah habis buka puasa ini bukan ikat gigi gitu. Ya. Loh, jadi masyarakat pada menghormati, menghargai kita, padahal kita dalamnya nggak sesuai dengan penghormatan, dengan pujian tersebut. Tapi Allah tutup tuh, ya kejelekan kita, aib kita, Allah tutup. Ya kejelekan kita dengan apa? Dengan kemuliaan yang Allah berikan, yang Allah tampakkan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat pada menghormati, menghargai kita. Nah kalau kejadian seperti itu, ya, kita bersyukur dan memujinya itu kepada siapa? Apa kepada masyarakat yang telah menghormati kita? Apakah kepada Allah yang telah menutupi aib kita? Yang jadi masalah, man akramaka ayaqbala alaika bi yaqin aw mahabbatin aw syukrin. Orang yang telah memuliakan kamu, menghargai, menghormati kamu, ayaqbala alaika, orang yang telah siap kepadamu bi yaqin dengan selalu memberi kenikmatan, memberi ya anugerahnya, aw mahabbatin, orang yang siap selalu memberikan kecintaannya, wa syukrin, orang yang selalu menerima ya keadaan kita. Innama akrama fika jamila satihi, dan yang memberi anugerah kepada kita, memberi kecintaannya kepada kita, nah itu makanya itu dilakukan karena Allah memuliakan kamu dengan cara jamilah sati, memberikan ya, dengan cara Allah menutupi dengan penutup yang bagus kepada ente. Padahal ente itu bukan ustaz, bukan kiai, bukan ahli ibadah, bukan apa, tapi masyarakat ya semuanya pada menghormati. Padahal kita tidak sesuai dengan penghormatan tersebut karena kita bukan ahli ibadah, karena kita bukan ahli ilmu, ya bukan ustaz, bukan kiai. Ya. Tapi kok mereka pada menghormati ya? Ya. Cuma sababiannya dan dananya menutup. Berarti Allah telah menutupi aib kita. Satu, jangan GR, jangan mabuk sanjungan. Loh. Ya gara-gara mereka menghormati kita. Nah itu harus ya, kita harus kalau memang mereka tidak mencela, mereka tidak menghina kita, nah yang perlu kita puji alhamdulillah Allah, masyarakat sini sepertinya menerima saya, dia nggak maki-maki saya, nggak menolak saya, nggak berunjuk rasa. Ya, kan ada kan pejabat ya, bahkan kadang-kadang kiai juga ya begitu datang ke satu tempat kedatangannya ditolak kan. Ya, Banjar modal masuk 5 juta, 10 juta, nah, sekali tampil misalnya 30 juta, Banjar 5 juta. Ya begitu rada telat datangnya ya acara undangan maulid misalnya, masyarakat udah kesel nunggu. Pembawa acara panitia udah nengok lagi, akhirnya baliknya belum nyampe. Ya begitu separuh masyarakat jamaah supaya pada bubar baru dia nyampe. Akhirnya saking bergatnya ditolak kan, ada begitu ya. Tolak, ada yang mobil dikempesi tuh kiai. Ya kurang ajar nih, nipu masyarakat, bikin sakit hati masyarakat. Ada yang dilaporin ke polisi kan, baliknya kan. Tuh, pantai ini alhamdulillah ya Allah, masyarakat di sini enggak menolak saya, enggak unjuk rasa, enggak kesel sama saya, tapi mereka antusias menerima kedatangan saya, Allah, alhamdulillah. Nah itu ya nanti memujinya kepada Allah yang telah menutupi kesalahan ente,
jangan memuji kepada masyarakat jamaah yang telah menghormati ente. Ya, karena Allah telah menutupi aib, Allah telah menutupi kesalahan dan aib ya ente. Aisatrahul jamil alaika, Allah telah menutupi dengan penutup yang bagus kepada ente. Sehingga apa? Sehingga ya aib, kesalahan, kelemahan ente ditutupi sehingga masyarakat ia menghormati ente. Falaula wujuduhu ma'aqbalu alaika wala haquka. Seandainya tidak ditutupi oleh Allah kesalahannya, aibnya ya, maka ma'aqbalu alaika, masyarakat pun enggak bakalan cinta, enggak bakalan ngefan kepada ente. Wala haquka, enggak bakalan resep, enggak bakalan senang kepada ente, malah yang ada nanti ditolak oleh masyarakat. Wala nadharu ilaika bi anilidha, masyarakat pun enggak melihat dengan pandangan itu kepada ente. Kalau misalnya enggak ditutup aibnya oleh Allah. Illa talamu ala ma anta alaihi lastaqdiruka wa nafaru anka. Karena seandainya tidak ditutupi kesalahan aibnya oleh Allah ya, seandainya masyarakat melihat secara kasat mata, melihat langsung alamat anta ya, sebetulnya ente itu siapa? Ente itu bukan apa-apa ya, bukan kiai, bukan ustaz ya, bukan abuya, cuma kena dandanya medok doang. Seandainya masyarakat ya betul-betul melihat sifat ente sebetulnya, kayaknya juga kayak amplop gitu kan ya, padahal mau dipanggil masih telat juga datangnya. Alasannya ya salah masuk jalan tol lah, salah keluar gerbang tol lah gitu. Itu ada itu. Tahu udah mana yang benar ya, masyarakat dapat kiainya kan. Nah, kalau misalnya masyarakat betul-betul melihat ya aib kita, padahal kita orang jahlok tapi ya dihormati masyarakat. Lastaqdaruka, seandainya mereka betul-betul melihat, pasti mereka pun akan merasa jijik. Dia menganggap ini, wah, ini kita nggak tahu nih, ya kira mau balik beneran, nggak taunya, wah, yang makan banjar doang nih, nggak bertanggung jawab. Mereka akan merasa, akan menghinakan ya, merasa jijik dan menganggap kotor. Wanafaru angka, mereka akan lari, ya, mereka akan lari dari ente. Ya nggak bakalan undang-undang lagi, nggak bakalan ya jadi teman lagi. Kenapa? Mereka tahu sebetulnya bahwa kita itu ya nggak sesuai ya dengan pujian mereka. Makanya jangan mabuk sanjungan ya. Ini mau udah dibilang Muslim ya, terus buktinya jadi megar kan. Orang yang gedein, packing semua kan. Yang laporan sama saya ya jamaah hari di sini. Saya terbuat kerjaan saya ini ya karena kali ya menurut dia mah betul gitu soalnya terus dipanggil sendiri itu laporan ada. Terus hati saya mau nah kalau begitu gua bener kali Ustaz gitu ngomong. Lalu Ustaz apa enggak? Ustaz bukan gitu kan. Ngomong begitu. Itu bener ya saya Ustaz lah. Ya udah mulai tuh mabok sanjungan ya. Udah mulai mabok sanjungan. Coba kalau nggak curhat mah udah paling iya baik ngapain dalam hati gitu. Iya bisa ngomong gitu. Iya kali ya. Gitu. Ya kalau misalnya sholat misal doa gitu ya dia musuh. Kalau misalnya perayaan maulid atau dia yang dansa gitu. Dari situ dia bilang, iya kali ya saya Ustaz gitu. Lalu Ustaz bukan. Katanya jangan mabuk sanjungan ya. Nanti nggak boleh kayak gitu. Ya biar ya dia apa namanya muji kita, yang penting kita jangan
jangan mabuk sama kucing tersebut, jangan kegeeran. Kalau bila perlu mah jangan saya gitu. Iya kali ya, saya bisa bilang. Dia memang bukan dunia. Nah, alhamdulillah la yang bagi ayakuna liman sataraka, alhamdulillah liman akramaka wa syakaraka. Jadi ya kalau ini seperti itu, masyarakat menghormati kita, menghargai kita padahal yang kita itu tidak sesuai dengan penghormatan mereka. Kenapa? Mereka menyangka kita ahli ibadah, mereka menyangka kita ini ahli ilmu, ternyata bukan ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Ya padahal hakikatnya Allah telah menutupi ya, aib kita, Allah telah menutupi kelemahan kita. Nah, di situ yang kita harus memujinya kepada Allah. Alhamdulillah yang bagi ayakuna liman sabar. Jadi pujian kita itu hendaknya kita sanjungkan hanya kepada orang yang telah menutupi kita, yaitu Allah. Hanya kepada zat yang telah menutupi aib kita. Laisa alhamdu liman akramaka wa syakaraka. Ya, bukannya kita harus memuji, berterima kasih, ya berterima kasih kepada masyarakat, kepada warga, kepada jamaah yang telah mengeluk-elukan kita, yang ngefans kepada kita. Ya, terima kasih para warga yang telah ya mengidola-idolakan saya gitu. Yang telah mengidola-idolakan saya, yang telah ngefans kepada saya. Ya, karena memang ya saya lah ya di kampung ini atau di tempat ini kan begitu, nggak ada lagi ulama, ahli ilmu, ahli ibadah, kecuali emang saya pribadi ujungnya jadi banget, nggak boleh. Jadi fala tahmadu illa min haitsu ijra'il khairi ala yadihi la min haitsu innahul mukrimu wal mu'azzimu hakikat. Jadi fala tahmadu, ya kamu jangan memuji kepada orang, masyarakat, jamaah yang telah yang mengeluk-elukan, yang telah ngefans kepada ente, illa min haitsu ijra'il khairi ala yadihi, kecuali ya boleh ya kita menghormati, kita memuji dia, ya awas. Tapi dari segi ijra'il khairi ala yadihi, dari segi ya karena Allah telah menyalurkan kebaikannya kepada kita melalui tangan dia. Kalau misalnya ya ada masyarakat, ada warga, ada jamaah yang misalnya memberi hadiah kepada kita, kenapa yang diberikan hadiah kepada saya? Dia kan Pak Ustadz yang telah ngajarin saya, yang telah membimbing saya misalnya. Nah, itu kita jangan memuji kepada dia, ya. Boleh memuji kepada dia. Kenapa? Atas dasar karena Allah memberikan kebaikan melalui tangan dia, sababinya ya dia gitu. Karena telah memberikan misalnya hadiah ya kepada kita, itu aja. Jangan istilahnya dari ujung rambut dari sampai ujung kaki itu ya kita memuji kepada dia. Pujian itu ya yang berhak dipuji itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La min haitsu innahul mukrim wal mu'adzim. Ya. Bukan kita memuji kepada masyarakat, berterima kasih ke masyarakat karena masyarakat yang telah betul-betul menghormati saya, yang mengagung-agungkan, mengeluk-elukan saya, bukan. Ya berterima kasih boleh kepada masyarakat, kepada manusia, karena kata Nabi, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Barang siapa yang enggak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak terhitung berterima kasih atau bersyukur kepada Allah. Ya boleh ya kita memuji, mengeluk-elukan, ngefans lah kepada seseorang, tapi dengan catatan hanya dia ini dijadikan sababiah oleh Allah, ya Allah memberikan kebaikannya melalui dia, Allah memberikan ya kebaikannya melalui tangan dia, itu aja. Terima kasih ya Bang ya.
ya bang, telah membantu saya, menolong saya, itu aja. Ya jangan hati ini jangan punya keyakinan memang dia yang memuliakan saya, yang menghormat. Kalau enggak dia yang ngasih hadiah, kalau enggak ya dia yang memuliakan, itu saya nggak ada apa-apanya tuh. Nah, yang kayak gitu yang salah, ya. Jadi kalau terima kasih kepada manusia. Kalau nggak terima kasih, ya nanti dia jadi ngambek kan. Wah, buang kalau terima kasih sama buat tuh. Makanya ya harus berterima kasih karena ya Allah telah memberikan kebaikan melalui tangan dia. Allah telah memberikan ilmu melalui guru kita. Allah telah memberikan bimbingannya melalui guru kita gitu. Kalau enggak terima kasih aja ya kemblangin kan. Yang enggak ada adabnya. Makanya kata Nabi ya tadi, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak berterima kasih atau tidak bersyukur kepada Allah. Illa sadalika illallah, ya karena zat yang betul-betul memuliakan, zat yang betul-betul mengagungkan, hakikatnya illallah, hanyalah Allah. Jadi faman abaranna alaihi wa qaramu faqad yalitu fa yadul hamda wa thana fi ghairi madi fa yakunu min al-zalimin. Barang siapa yang ya hatinya madep kepada masyarakat, faman abaranna alaihi, barang siapa yang di mana masyarakat madep ya karena ngefans cinta kepada dia, wa qaramu, kemudian ya para warga, para masyarakat tersebut yang menghormati dia, memuliakan dia. Bapak jago itu kadang-kadang ya mabok sanjungan karena masyarakat, para warga memuji kita, mengeluk-elukan kita gitu. Karena menurut dia kita itu ahli ibadah, kita itu ahli ilmu misalnya, getol ibadah, getol ngaji misalnya. Bisa nggak santri tulen begitu kan? Bisa nggak ustaz tulen begitu. Nah kadang-kadang ya ada kesalahan di sini. Ya, fayadul hamda wa thana fi ghairi mawdihi. Ya, karena masyarakat, para warga telah memuji, mengeluk-elukan kita, ya sehingga kita jadi orang mulia di sisi mereka. Oh, terima kasih saudara-saudara yang telah yang ngefans, memuliakan, menghormati saya, alhamdulillah. Oh, nah ujung-ujungnya ya nanti ya bisa kepleset. Jadi fayadul hamda wa thana fi ghairi mawdihi, dia meletakkan pujian itu nanti bukan pada tempatnya. Yang mestinya ya dia berterima kasih, memuji kepada Allah, ya karena salah tempat, ya pujian tersebut diberikan kepada manusia, diberikan kepada warga jamaah yang telah ngefans, mengeluk-elukan dia. Fayakunu minal zalimin. Nah kalau sudah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka itulah dikatakan orang yang zalim. Jadi dalam itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Pujian itu hanya milik Allah. Yang perlu dipuji hanya Allah, bukan manusia. Ya, manusia itu hanya sabar dia. Ya itu terima kasih. Cuma di dalam hati jangan sampai mengatakan memang dia kok yang harus dipuji. Jadi, nah kalau cara begitu berarti itu harus. Waqad yamlitu fayara nafsihi wasman mahmudan yastahiqu bil ikram. Ya kadang-kadang letak kesalahannya itu gitu. Fayara nafsihi, orang masyarakat, warga, ya jamaah pada mengelulukan kita sampai cinta menyebut bolak-balik sampai ya mereka menilai atau menganggap gak ada lagi kita dia mau putus sama dia mah, sama guru saya mau putus udah, memang gak ada lagi tuh, saking offense, saking kagumnya. Nah akhirnya ya diterima oleh hatinya dengan salah. Bayaran nafsi waswan mahmudan. Nah dia menilai dirinya itu memang harus dipuji karena apa? Karena gak ada lagi ahli ibadah kecuali dia, ahli ilmu kecuali dia.
dan harus dimuliakan. Ya kalau dia ada di tengah-tengah masyarakat harus dimuliakan. Duduknya harus di tempat spesial, harus di ruangan kelas VIP. Kalau bisa ditaruh di ruangan biasa, mana dia kamu? Karena merasa dia itu mempunyai sifat gitu yang betul-betul harus dimuliakan oleh masyarakat. Ya, itu namanya ijabul mar'i bi nafsihi. Ya, dia bangga dengan dirinya. Kalau dia selamatan gitu nggak ditaruh di depan, ngamuk. Ya, ngamuk itu apa tuan ini? Ya, nggak melihat gua ya. Gua mestinya bersanding tuh dengan Habib Nurul. Nah, gua dianggap ditaruh di sini. Dengan dalam kartu gua jadi sakit ya mana? Biar itu. Karena begitu. Karena merasa dia itu punya sifat yang betul-betul harus dipuji. Itu namanya mabuk sanjungan. Ya saya memilih Quran, dia berhak dipuji. Ya. Kalau memang merasa dia itu punya ilmu tinggi, ibadah yang tinggi, sampai duduk selamatan pun harus di kelas PPM itu semua. Ya, yang disediain apa botol, terus sama kopi pahit, kopi manis ya ada. Kayak bulu minal jahilin dan musim. Nah kalau sudah begitu rasanya itu namanya orang bodoh. Bodoh dengan diri, ya. Kenapa? Merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling mulia. Karena maksudnya an-nadirina ila amalihim, yang selalu melihat amal ibadahnya, ngaku-ngaku dengan amal ibadah roh, cuma bukan kali ya, wali ibadah, wali ilmu. Masa ditaruhnya di tempat rame-rame pergi, bukan di kelas eksekutif soal. Al-wafilina an-minatil alaihim, ya, orang tersebut termasuk orang melalai akan anugerah Allah atas mereka semua. Jadi fahadzarul musannifu min hatainil ghafataini, maka oleh karena ya banyak yang salah kaprah itu oleh musannif, yaitu dipakai asalkan dari ini diberikan peringatan. Jadi intinya jangan sampai mabuk sanjungan, jangan sampai salah memuji kita. Ya, yang berhak dipuji hanyalah Allah. Kita manusia makhluk nggak perlu dipuji. Boleh menyampaikan pujian kita kepada mereka sebatas karena Allah telah yang menyalurkan kebaikannya melalui dia. Sebabnya dia, bukan hakikat pujian itu yang kepada dia. Hakikat pujian hanya berhak diterima, hanya berhak diberikan kepada Allah.